Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ham Swastiastu. Bertemu dengan kami lagi, saya Naya. Saya di sini ada narasumber kita yang spektakuler dan tidak asing lagi kali ini. Orangnya itu Masya Allah entrepreneurship di kalangan muda. Dengan beliau ini menjadi narasumber saya untuk podcast Simple kali ini. Ya silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ham Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nama saya Muhammad Juhan Putra Sabut Anjabi, bisa sering dipanggil Mas Juhan. Saya asal dari Ponorogo, Jawa Timur. Kota saya itu bisa disebut Kota Reog. Dan di situ adalah salah satu lumbung padi di Jawa Timur ini setelah Kota Ngawi. Seperti itu Mbak ya. Jadi bisa udah terbayang-bayang ini apa yang bakalan kita bicarakan ya. Untuk tidak memperpanjang waktu dan juga kayak mengusir sedikit penasaran pemirsa ini. Baiklah, narasumber kita ini akan bercerita dan memberikan sedikit motivasi tentang bagaimana dia berusaha di era milenial dengan muda, dengan umur yang sangat muda sepantaran kita. Usahanya ini juga saya pikir itu sangat wow, karena dia ini mampu mengolah sumber daya yang ada dan mampu menjadikannya itu sebagai usaha sendiri dan berjiwa entrepreneurship. Ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan ceritanya. Ya. Selamat malam semuanya, saya sambil merokok ya Mbak ya, supaya kita rileks, santai. Ya rapopo. Terus saya bergerak di bidang bisnis ini bermula ketika saya masuk ajaran SMA. Ketika saya sudah melangkah ke jenjang pendidikan SMA. Saya dulu di pondok itu dilatih supaya mandiri, supaya saya bisa menghasilkan karya yang terbaik di dalam diri saya, dan di dalam diri saya ini bisa menghasilkan suatu yang bisa dibanggakan oleh kita semua. Masya Allah. Nah seperti itu. Ya. Jadi saya dulu itu bergerak itu saya di bidang kaos dulu Mbak. Bidang kaos. Iya, sebelum saya bercerita ke bisnis saya yang ini, saya di bidang kaos. Di bidang kaos ini saya itu dulu ikut orang. Karena saya dulu waktu di pondok saya itu kelas 1 SMA itu sudah diangkat menjadi ustadz, ada hak istimewa di dalam diri. Ya, seperti itu, ada hak istimewa di dalam diri saya. Yaitu bisa keluar pondok. Ya, orang dalam lah ya. Ya, bukan orang dalam di sini. Bukan orang dalam. Di sini saya bisa keluar pondok karena saya mengajar. Ya, mengajar itu dikasih hak istimewa. Oh, silahkan keluar pondok gak apa-apa. Nah, setelah itu saya ketemu temen, ya bisa dibilang temen ngopi lah. Di Tebu Ireng itu, saya itu bertemu dengan Mas Joko namanya. Mas Joko. Ya, Mas Joko. Dia yang mengajarin saya tentang berbisnis dengan mudah dan cepat. Aslinya itu cuma embel-embel belakang, mudah dan cepat itu. Tapi membuat bisnis itu bener. Kayak kita merawat anak dari kecil sampai besar. Merawat anak dari kecil sampai besar itu sungguh mati-mati. Sungguh mengeluarkan biaya. Sungguh mengeluarkan tenaga yang keras. Dan darah pun tercucurkan untuk suatu yang kita hasilkan nanti. Masya Allah. Dari situ saya itu pulang setelah saya bergelut di bidang bisa coats atau baju. Saya lulus dari SMA, saya pulang. Nah, ketika pulang itu saya termasuk siswa yang mendapat undangan SNMPTN waktu itu. Ya, untuk masuk jalur undangan ke kampus negeri. Masya Allah. Nah, tapi cerdas ya Mas ya. Ya, nggak cerdas tapi ya itu ridho ilahi lah. Ya, ridho. Saya SNMPTN itu saya 2019. Saya di-cut oleh bapak saya. Saya disuruh, kalau kamu nggak
kuliah di pondokmu, kamu balik. Ya udah, saya milih balik. Nah, balik, saya selama 1 bulan itu bingung sekali, gundah sekali. Kenapa kok saya balik di pondok ini tak menghasilkan apa-apa? Nah, kan gitu. Saya tidak menghasilkan apa-apa di sini. Untuk apa saya kembali kalau saya tidak punya karya? Baca kitab kurang, ngaji kurang. Ya seperti itulah gimana. Nah, ya udahlah, saya mulai menekuni. Saya belajar kepada saudara saya yang di situ. Saudara saya itu juga pabrik beras, atau bisa dibilang kalau orang Jawa itu seleb beras. Saya belajar di situ, saya menggali ilmunya. Oh, ternyata itu mengelola beras itu seperti ini ya, memasarkannya itu seperti ini ya, memproduksinya itu seperti ini ya, memilah-milah gabah yang benar, yang baik itu seperti ini. Oke, saya tekuni selama 6 bulan. Berarti Mas itu diajarin dulu sama saudaranya? Iya, karena menurut saya kalau kita tidak belajar dulu kepada orang yang pandai dalam suatu bidang, kita akan tersesat di jalan. Iya. Seperti itu. Bener sekali. Lah ya, seperti itu. Jadi kalau kita itu seumpamanya teman-teman mau belajar bisnis, itu belajarlah kepada orang yang sudah sukses. Oke. Jangan diambil suksesnya, tapi bagaimana dia membangun suatu usaha itu. Nah, ketika saya belajar selama 6 bulan, saya tahu untuk channel-channel membeli gabah. Saya langsung ke apa ya namanya, langsung ngobrol. Iya. Ngobrol sama bapak saya ngobrol sama bapak saya. Gimana kalau bapak membantu saya dalam mendirikan usaha ini? Oke, saya di sini ingin menjelaskan, usaha saya itu dimulai dengan uang dingin. Ya, kita harus bedakan uang panas dan uang dingin. Seperti apa yang dimaksud uang panas dan uang dingin? Uang dingin itu kita peroleh itu dengan cara yang bisa dibilang tidak ditenggak waktu. Iya. Ya, kita minjem saudara-saudara kita, kita minjem bapak ibu kita. Ya, seperti itu. Karena kalau menurut ilmu berdagangnya orang Cina, orang Cina itu kenapa sukses? Karena orang Cina itu menggunakan uang dingin untuk menjalankan suatu usaha. Iya. Nah, saya melihat potensi itu. Oke, bapak saya mencairkan ya tidak sedikit lah. Awalnya bisa. Berapa itu yang tidak sedikit? Nah, masa harus saya sebutkan di sini? Harus disebut supaya kita ada bayang-bayangan gitu, sebagai usaha itu butuh modal yang segini tarif-tarif. Ya, saya jelaskan dulu. Usaha itu perlu modal, benar, perlu modal. Tapi jangan membatasi usaha Anda dengan modal. Iya, benar sekali. Ya. Itu seperti apa, Mas? Ya, jadi gini, kalau kalian itu ingin suatu ekspektasi yang lebih, lihat dulu modalnya. Kelola dulu modal yang sedemikian rupa itu, gunakan sebaik-baiknya untuk membangun bisnis Anda mulai dari nol. Nah, tapi kalau kalian memiliki modal yang banyak, itu kendalanya cuma satu, Mbak. Apa? Kendalanya itu manajemen keuangan. Kita akan pasti terlena, kita akan menyepelekan dana segitu dan akan menganggap itu dana itu masih banyak. Dan ketika akan habis itu menganggap kok modal saya terbuang sia-sia. Nah, itu yang harus kita hindari. Makanya saya itu dicairkan dana, tetapi dimodel oleh orang tua saya. Ya, saya ingin bilang saya ini songkongan privilege. Oh iya. Ya, tidak lupa songkongan privilege. Iya. Ya, daripada saya harus minjem bank, saya harus minjem rentenir apa-apa, mending minjem dibantu lah sama orang tua saya. Ya, walaupun itu bisa dibilang privilege, bukan hasil darah saya, tapi itu sudah cukup membantu saya untuk melangkah. Saya dimodalin, nggak besar-besar amat. Untuk itu, Mas? Berapa yang tidak besar itu? Oh, sedikit lah, Mbak. Berapa? Ya. Mungkin seikat gabah untuk membeli bahan-bahan gitu.
untuk sekali pemulaan apa kayak panen gitu supaya yang lain ngerti. Ya, jadi saya dimodalin itu dengan jumlah uang 300 juta. Masya Allah. Ya. Itu sangat besar ya. Enggak. Mas. Itu kalau ya. bagi kita yang kaum milenial umur belasan, enggak, umur baru 20 tahunan. Ya, tapi bagaimana ya, Mbak? 300 juta itu ditenggak malahan saya. Saya harus bisa ngembaliin itu dengan jangka 2 tahun. Iya. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan modal kembali, kita dapat keuntungan dan kita bisa membangun suatu usaha? Bagaimana? Saya harus memutar otak 360 derajat. Wah, itu sangat-sangat saya kayak gimana ini? Saya masih 19 tahun. Saya masih muda dan akhirnya saya dengan teman-teman saya, dengan orang-orang yang mensupport saya, oke, kita sama-sama membangun, kita sama-sama memulai dari nol. Kita udah ada itu namanya tempat, kita udah ada dana, bagaimana kita mengelola ke depannya supaya bisnis kita yang akan kita jalani itu berkembang. Ya, saya mulai dari saya itu membeli mesin bekas. Ya, saya membeli. Berapa harga mesin bekas itu? Mesin bekas itu kalau di atasnya, kalau saya sepil ya, kalau di atasnya mesin Temes itu seharga hampir 150 juta. Itu bekas. Bekas itu ya, masih bekas. Masih bekas dengan pemecahan padi itu masih 1, dengan pemilahan gabah itu masih 2, dengan mesinnya aja itu udah menghabiskan dana segitu. Itu menurut saya, waduh. Ternyata untuk kita membangun suatu pabrik beras itu sungguh-sungguh excited, sungguh-sungguh penuh perjuangan. Ada harga, ada barang ya. Iya, tidak seperti itu, Mbak. Tidak juga seperti tidak itu. Itu masih bekas loh. Kalau yang baru itu hampir 500 juta. Seharga mobil Pajero itu. Wah, kita beli bekas. Terus kan saya ada mesin penggilingan yang untuk di jalan-jalan itu namanya slab berjalan. Itu saya ada 3 itu pun saya benain, nggak saya beli lagi, nggak saya benain. Saya ganti spare partnya, itu memakan biaya hampir menghabiskan modal saya. Saya udah melihat modal hampir menipis, tapi hanya masih memiliki bahan baku. Bagaimana ini saya? Saya waktu itu merenung di warung kopi, merenungnya pas waktu itu merenung di warung kopi tengah sawah lagi. Lagi hujan, full petir. Sama gitu. Siapa? Sendiri, Pak. Sendiri, saya ngerokok yang kenceng gini. Saya tanya petani-petani daerah sekitar. Pak, di sini gabah yang baik itu letaknya di sana, di mana? Saya sharing-sharing karena menurut saya pengalaman yang berharga itu yaitu kita mengambil pengalaman orang, kita masukkan dalam diri kita olah lagi dan kita jadikan pengalaman yang baru. Wah, seperti itu. Nah, saya sharing-sharing akhirnya menemukan bahwa gini ya. Seperti ini, seperti ini. Ya udah. Saya dengan modal yang udah menipis, saya bergerilya. Pasukan pertama saya memborong hampir 20 ton gabah. 20 ton gabah itu saya borong, itu masih basah, Mbak ya. Karena harga gabah basah sama gabah yang kering itu cukup berbeda. Nah, seperti itu. Dan saya akhirnya produksi gabah, saya jadikan beras, saya lempar keluar dan akhirnya menjadi beras paus dan nama pabrik saya UD Bersih. Itu sebelum pandemi. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan bagaimana nih, kalau kaum milenial yang ingin memulai usaha tapi tidak ada sokongan privilege, tidak ada modal, apakah itu mustahil? Tidak. Apakah bisa? Tidak. Seperti apa jalannya? Jadi yang saya alami ini kan jalur mudah. Saya mengambil cerita dari kawan-kawan saya yang dia berjuang tapi umurnya lebih di atas saya. Itu dimulai dari nol, Mbak. Mereka itu pertama hanya modal yaitu wani.
Berani dulu. Iya, terus. Karena kalau semuanya ini, kalau semua ada niat, ada tekad dan ada kemauan, pasti berhasil. Saya jamin, pasti berhasil. Ada perjalanan itu pasti berkelok-kelok. Ada perjalanan itu naik turun. Ada perjalanan itu pasti berlubang dan berkerikil. Lewatin aja, bismillah, tatap mata ke depan, fokus. Intinya kalau kamu memulai usaha dengan fokus, semangat yang tinggi serta mimpi yang jauh, karena saya tuh tidak percaya namanya kata-kata mimpi yang tinggi akan menjatuhkan kita sesakit-sakitnya. Tidak, karena kalau kita bermimpi yang tinggi, kita akan mendarat tidak jauh dari mimpi kita. Oke, memang seperti itu ya. Kalau jangan takut bermimpi setinggi-tingginya bintang, paling enggak kita jatuhnya di antara bintang-bintang. Lah, ya, seperti itu. Kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Saya setuju sekali sama Mas Yuhan. Dan kalau misalkan tadi tuh yang para misalkan kaum milenial yang lain tuh pengen memulai usaha, mungkin akan dijelaskan ataupun cara clue-nya bagaimana atau pengalaman yang ada di depan mata orang yang mulai dari nol dan tidak ada sokongan privilege sama sekali, mungkin dari cara bekerja di sawah orang lain sampai dia kebeli mesin atau gimana atau seperti apa? Ya, jadi begini. Kalau apa aja ya usahanya, bukan beras apa-apa. Kita itu harusnya itu merendah untuk memulai usaha. Iya. Kita mencari ilmu ke orang per orang, per kepala per kepala. Iya. Karena ketika kita ikut orang, kita belajar dengan cita-cita, oh suatu saat aku ingin seperti itu. Yeah. Kita belajar, oh kita tahu ilmunya, kita tampung, kita keluar cari pengalaman lagi, kita cari ilmu. Dengan kan kita bekerja, bekerja itu kan nanti kita mendapatkan suatu uang kan, kita dapat suatu uang. Nah itu kita tabung, kita manajemen, kita kumpulkan sebaik mungkin, Oh, dan akhirnya modal itu cukup. Modal itu cukup untuk kita memulai berjalan dengan kaki kita sendiri. Intinya kalau memulai usaha, janganlah kalian itu malu. Janganlah kalian itu merasa sudah pandai, dan janganlah kalian itu merasa kalau kalian itu mengabaikan semuanya. Kalian harus punya kesiapan mental tersendiri. Kalian harus punya tekad, serta yang saya tekanin, tata dalam hati kalian. Apa yang kalian inginkan, apa yang ingin kalian gapai, dan apa yang kalian ingin buat ke depannya. Dengan modal secukupnya dari kalian ikut orang. Soalnya membikin bisnis itu tidaklah harus dengan modal yang banyak, tapi modal yang sedikit dengan manajemen yang baik bisa membuat bisnis itu semakin besar, dan besar. Semakin bisnis itu besar, tanggung jawab kalian akan semakin besar pula. Makanya jangan terlena dengan kebesaran bisnis kalian. Tetap ingat cita-cita kalian dari awal kalian membuat bisnis itu seperti apa, dan tetap semangat sampai di tempat tujuan yang kalian inginkan. Masya Allah. Seperti itu. Berarti niat awalnya tuh berani, ditata dulu tujuan awalnya seperti apa, mindset ya. Mental. Berani aja dulu. Masalah berhasil nggak berhasil itu urusan nanti. Iya, seperti itu. Ya, mungkin haus, mungkin kalau kameramen boleh dikasih dulu air minumnya. Iya, boleh dikasih minum dulu. Santai-santai dulu ya kita. Nah, kaum milenial itu tuh tadi tuh dari sumber saya yang menjelaskan tentang terima kasih. Makasih ya Mas. Sambil santai sambil minum ya Mas. Monggo diminum. Ya seperti itu ya Mbak ya. Itu. Jadi guys, nih enak, seru banget kita berbincang-bincang, kita mendapatkan ilmu yang baru dari sumber kita. Katanya tadi motivasi untuk berjiwa entrepreneur gitu. Berani dulu, mental nomor 1. Yang kedua, yakin. Ketiga, ingat tujuannya seperti apa yang kita inginkan supaya tercapai ya Mas ya. Apa yang ingin kita capai tadi, dan jangan pernah malu. Jangan pernah malu atas usaha kita, jangan minder di awal, karena segala sesuatu tuh butuh mental. Pasti ada banyak banget lika-likunya kan. Banyak. Orang yang pengen menjatuhkan kita dalam berusaha itu pasti banyak. Pasti. Usaha jatuh bangun mental. Iya, apalagi di masa pandemi ini, kita itu berjuang mati-matian untuk bangkit
kita berjuang mati-matian untuk survive. Bagaimana ke depannya kan? Saya waktu 2020 itu saya lagi mengejar bahwa saya harus mengembalikan duit orang, walaupun itu duit orang tua, walaupun itu duit responsibility. Ya, kita harus menghargai. Oh, kita pertama itu harus tahu bahwa ini uang bukan uang saya. Saya hanya meminjam dan saya harus mengembalikan. Waktu itu Mbak 2020 awal bulan Maret itu masuk pandemi jebret. Masya Allah, terus itu kita masih biasa, belum masuk Indonesia kan, itu masih diserang di Cina. Saya masih menganggap ini mungkin akan cepat berlalu, akan cepat kembali normal lagi. Ternyata tidak, berkepanjangan sampai sekarang. Sampai saya itu pernah Mbak, itu hampir 1 bulan tak ada orderan. Wow, itu gimana? Iya, 1 bulan tak ada orderan karena waktu itu kan kalau nggak salah waktu pandemik yang awal-awal, tuh pukulan berat. Iya. Itu 1 bulan nggak ada karena rumah makan tutup. Walaupun rumah makan itu tutup dan itu belum ada usulan dari pemerintah. Nah, terus kita mau partai yang besar seperti kita buang ke ekspor, itu tidak bisa. Ya sudah. Kendalanya itu apa ya nggak bisa dibuang di ekspor? Itu kendalanya satu. Cina itu kan lagi kena. Kita mau buang semua kapal tidak berjalan. Tanker juga tidak berjalan. Mbak, gimana terus solusinya? Di lokalan juga tidak menerima. Iya, karena Bulog itu pada waktu itu mengeluarkan semua sumber dayanya untuk membantu masyarakat. Iya, seperti itu, membantu masyarakat. Jadi masyarakat itu dipenuhi oleh pemerintah. Jadi beras yang kita bikin dengan harga yang relatif murah itu kita murahkan lagi. Wah, itu saya terkena imbasnya sekali saya. Saya udah tidak tahu bagaimana itu. So, saya itu dengan kumpulan para petani mencari solusi ke depannya, dan alhamdulillah saya mendapatkan suatu masukan bagaimana kalau kamu itu menyetok bulog. Dengan begitu kan, dengan saya dengan memenuhi kriteria bulog itu kalau teman-teman tahu itu adalah gudang berasnya pemerintah. Ya, saya menyetok Bulog dan alhamdulillah. Bulog itu punya brand tersendiri tidak? Itu banyak ya, itu milik BUMN. Oh iya. Itu milik BUMN. Dia itu menerima beras dari kita, dari para lokalan ini untuk nanti disimpan dulu. Kalau ada itu menjadi cadangan makanan negara. Seperti itu. Jadi kita akhirnya memutar otak, kita lari ke Bulog dan alhamdulillah Bulog menerima sampai sekarang ini. Dan Bulog itu gede-gede itu. Hampir 40 ton, 30 ton. Itu pasti 1 bulannya itu. Tapi kriteria beras Bulog itu seperti harus apa? Terbaik. Ya, kalau tidak terbaik itu nanti akan rusak ketika disimpan. Kriteria terbaik itu seperti apa, Mas? Kriteria terbaik itu 1, berasnya tidak hancur. Jadi kalau kalian tahu berasnya itu utuh-utuh, teman-teman, putih, tidak dikibi. Dikibi itu dicampur, dipoles supaya putih banget. Oh, itu mesinnya namanya kibi, teman-teman. Oh, kayak dipermalin. Ya, seperti gitulah. Ya, seperti itu, Mbak. Oh, kalau untuk pemasukan atau keuntungan, nah seru nih. Ini nih, kadang kita itu kan kita tuh sebenarnya bekerja ataupun pengen jiwa entrepreneur itu bukan pengen kerjanya, tapi pengen ada hasilnya gitu. Kalau dari Mas Juhan ini, itu berapa sih Mas? Oke, saya banyaknya itu. Saya tekankan lagi kepada teman-teman ya, Mbak. Bisnis itu semuanya tentang duit. Bisnis itu tentang seni. Bisnis itu tentang keindahan. Bisnis itu tentang karya. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman di luar sana itu mencari cuan, jangan di bisnis. Karena bisnis itu ibaratnya kita judi. Ketika kita bertaruh kepada A, kita akan mendapatkan A, tapi yang lainnya akan hancur.
kita bertaruh di B, kita akan mendapatkan B, semuanya akan hancur. Jadi bisnis itu gambling, Mbak. Dari usaha ke depannya kita tidak tahu karena di situ ada campur tangan Tuhan. Makanya saya tekankan lagi kepada teman-teman yang di luar sana ingin memulai entrepreneur atau memulai suatu bisnis, janganlah kalian itu sekali-kali melihat bisnis itu sebagai sarang cuan. Tapi lihatlah bisnis itu sebagai anak kalian. Sebagai anak? Iya. Sebagai kita rawat gitu ya. Iya, seperti itu. Tidak semata-mata hanya demi duit, tapi semata-mata anak itu bisa tumbuh, berkembang, dan dia bisa membahagiakan kita di tua nanti. Masya Allah. Itu yang kita cari. Bukan bisnis untuk menghasilkan duit. Oke, kita tidak munafik, kita butuh duit, tapi tidak semuanya itu dengan duit. Tapi bisa menyusul lah itu ya. Kalau kita bisa merawat dengan baik, kalau kalian itu bisa, ya gini loh Mbak, kalau kalian bermindset bahwa bisnis itu duit, kalian ketika menerima hasil yang sedikit, kalian akan menyalahkan modal kalian. Satu itu. Yang kedua, kalian akan menyalahkan bisnis kalian. Kalian iri kepada teman-teman kalian. Karena apa? Karena bisnis itu tentang persaudaraan, bisnis itu tentang persahabatan, dan bisnis itu bagusnya tentang perkawanan. Jadi nggak ada rezekimu ya rezekimu, rezekiku ya rezekiku. Kalau kalian mencari duit, mencari harta di dalamnya, kalian akan tamak di dalamnya. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau menurut saya memulai suatu bisnis itu ya harus ditata. Makanya ditata niatnya lagi. Jangan semena-mena hanya untuk duit, dan duit. Usaha kalian nggak akan maju-maju. Inovasi akan stuck. Ketika pendapatan tinggi, kalian terlena. Karena apa? Karena ketika kita di atas, dan disitulah kita waktunya untuk mencari jalan supaya lebih ke atas lagi. Jangan ketika di atas terus stuck di situ, akan terlena, maka akan jatuh. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya entrepreneur itu kayak seperti kita merawat anak, penuh kasih sayang dari kecil, dari umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan sampai dewasa. Jika kita mampu untuk merawatnya dengan baik, maka kita juga dapat hasilnya juga baik, seperti itu. Iya, kata orang Jawa, siapa yang menanam, dia akan mengunduh ataupun memetik ya hasilnya. Sopo sing nandur bakal ngunduh besok. Itu juga sering dengar dari makalah seperti itu ya, Mas. Itu bukti nyata. Nah, teman-teman, di sini tuh kita dapat banget pelajaran tentang berusaha dari entrepreneur muda dan sepantaran dengan saya sendiri, umurnya tuh 21 tahun. Masnya juga segitu ya, Mas? Iya. Itu bagi kita, ayo berjuang. Tidak semata-mata bisnis itu dari sokongan privilege, enggak. Tapi jikalau kita ingin berusaha, maka akan ada jalan. Nah, seperti itu. Jangan pernah takut untuk berusaha. Sekecil apapun usaha kita, jikalau kita mau berusaha, maka kedepannya ada jalan gitu. Usaha aja dulu, untuk hasil nanti itu masalah Tuhan. Kita hanya bisa berusaha ya, Mas. Untuk hasil itu tetap punya milik yang kuasa. Tidak ada. Jika kamu gini, kalau seumpama kalian punya modal yang besar, terus kalian itu merasa sombong, modal itu akan hilang seketika, sekejap mata pun. Saya percaya itu dan saya bertaruh untuk itu. Makanya hati-hati ketika kalian udah mau saya akan menjadi entrepreneur muda, kayak saya akan berlanjut menjadi entrepreneur, siapkan hati kalian, siapkan mental kalian, kedepannya jalan yang akan menuntun kalian. Jadi berusaha dulu aja, seperti itu. Jadi terima kasih Mas Juhan telah memberikan waktunya untuk kita, untuk edukasi semua, dan banyak juga teman-teman kita yang sangat termotivasi oleh Mas Juhan dan clue-cluenya tentang bagaimana tadi tuh pengusaha beras ya. Dengan nggak mandang usia, dengan nggak mandang, bukan hanya mungkin Mas Juhan tadi ada sokongan privilege, tapi Mas Juhan juga bertanggung jawab atas itu, nggak semata-mata ini kamu poya-poya ataupun mau dibikin apa, enggak, tapi ada tanggung jawab jangka waktu 2 tahun membalikan, dan itu mampu ya Mas? Mampu, dan itu saya menghasilkan 2 kali lipat daripada yang saya dapatkan. Alhamdulillah, karena bukan saya sendiri, karena banyak teman-teman saya yang di belakang saya di rumah itu membantu saya. Kita bekerja bareng, kita sama-sama, kita bangun bisnis itu bareng-bareng, kita rawat bareng-bareng, dan akhirnya
tercapailah tujuan Masya Allah. yang kita inginkan. Iya. Tapi ketika kita sudah sampai ke tujuan itu, saya tidak pernah pada mimpi saya akan memimpikan hal-hal yang lebih baik lagi daripada sekarang. Karena kata Kanjeng Nabi Rasul bahwasanya kalau sekarang kita tidak berubah dan kita sama, itu termasuk orang rugi. Apalagi kalau kita lebih rendah daripada yang sekarang, itu akan menjadi orang yang hina. Iya. Makanya kita harus terus bergerak, harus mengikuti alur yang ada, dan jangan patah semangat. Be the best, be different. Nah, dapat kata-kata be the best, be different. Nah, jadi Masya Allah banget, kita tuh banyak banget. Ini narasumber kita Masya Allah banget, tahu, pengusaha muda gitu, ganteng gitu, Masya Allah. Terima kasih Mas Juhan telah memberi waktunya untuk kita semua. Mungkin hanya ini yang bisa ini. Ya, terima kasih Mas. Nanti kalau ada pertanyaan di kolom komentar silakan. Ya, kita buat part keduanya. Part kedua kalau memang masih penasaran atau pengen nih punya jiwa kayak pengen bisnis beras, mungkin bisa sharing ke Mas Juhan. Ya. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam.